Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kali ini kita bertemu di mata kuliah PPHOP pertemuan yang ke-6 norma perhitungan. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Kita bahas norma perhitungan neto atau NPPN. Ini diatur di pasal 14 ayat 1. Fungsinya untuk menentukan penghasilan neto. Di sini untuk penjelasannya, informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan wajib pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomi, sehingga wajib pajak terus menyelenggarakan pembukuan. Namun tidak semua wajib pajak mampu melakukannya. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan. Untuk memberi kemudahan di sini, wajib pajak boleh menggunakan peredaran bruto. Oke. Yang kedua adalah norma perhitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto. Penggunaannya dalam hal yang pertama, tidak terdapat dasar perhitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap. Yang kedua, pembukuan atau catatan peredaran bruto wajib pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar. Kemudian penjelasan yang ketiga, norma perhitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain dengan memperhatikan kewajaran. Yang keempat adalah norma perhitungan akan sangat membantu wajib pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto. Penggunaan norma perhitungan ini diatur pasal 14 ayat 2. Di sini norma perhitungan penghasilan neto diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000 rupiah dengan syarat memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Menghitung laba neto usaha sampai tahun 2008, di sini kita lihat batasnya adalah 1.800.000. Di sini kalau omsetnya kurang dari atau sama dengan 1.800.000 dapat memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau menggunakan norma perhitungan. Tapi jika lebih dari itu, wajib menyelenggarakan pembukuan dalam menghitung laba usaha. Untuk menghitung laba neto usaha setelah tahun 2009 di sini naik menjadi 4.800.000 rupiah setahun. Di sini apabila kurang berarti dapat menyelenggarakan pembukuan atau menggunakan norma perhitungan. Tapi lebih dari itu wajib menyelenggarakan pembukuan dalam menghitung laba neto. Penggunaan norma perhitungan menurut pasal 14 ayat 3. Wajib pajak sebagaimana dimaksud tadi yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur KUP. Pasal 14 ayat 4, di sini wajib pajak bagaimana dimaksud pasal 14 ayat 2 yang tidak memberitahukan kepada Dirjen Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan NPPN. Di sini dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Sedangkan yang ayat 5, wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau dianggap memilih pembukuan tapi tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Yang kedua adalah tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan dan ingin menggunakan NPPN tetapi tidak melaksanakan pencatatan, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kita lihat untuk peraturan Dirjen Pajak per 17 PJ 2015. Ada pengelompokan menurut jenis usaha dan wilayah. Yang pertama adalah
10 ibu kota, ini ada Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Dan yang kedua adalah ibu kota provinsi lain dan daerah lain. Di sini besarnya NPPN dapat dilihat dalam lampiran Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 17 PJ 2015. Norma perhitungan khusus yang pasal 15. Di sini norma perhitungan khusus digunakan untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 dan atau ayat 3. Di sini besarnya norma perhitungan khusus ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kita lihat penjelasannya. Yang pertama, putusan Menteri Keuangan tentang norma perhitungan khusus mengatur tentang norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak. Yang pertama adalah perusahaan pelayanan penerbangan. Ini adalah peraturannya KMK 416, KMK 475, dan KMK 417. Ya, masing-masing di sini 04 di tahun 96. Yang kedua, wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia, yaitu di KMK 634, KMK 0494. Kemudian perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk guna serah atau Build Operate and Transfer atau BOT, ini diatur di KMK 248, KMK 04 tahun 95. Sebagai contoh, Tuan Dodi K3 statusnya seorang agen asuransi berdomisili di Jakarta. Selama masa tahun pajak 2019 memiliki penghasilan bruto 500 juta. Berapa besarnya PPh Tuan Dodi? Kita lihat. Penghasilan neto didapat dari 50% dikalikan dengan brutonya 500 juta, jadi ada 250 juta dikurang 01 ya. Kemudian PTKP untuk K3 ini totalnya ada 72 juta, hingga kita lihat di sini PKP-nya, ini dari PTKP dikurangi penghasilan itu dikurangi PTKP, kita dapat PKP. Dari berdasarkan tarif pajak ini kita hitung PKP hingga menjadi yang pertama adalah 5% kali 60 juta, yang kedua adalah 15% kali 128 juta. Jadi totalnya menjadi 21.700.000 rupiah setahun. Oke, untuk yang kedua sebagai contoh, Dr. Asgir di sini K3 statusnya berprofesi sebagai dokter membuka klinik di Jakarta. Selama masa tahun 2020, peredaran brutonya ada 1,2 miliar. Berapakah besarnya PPh Tuan Asgir? Di sini PPh netonya, bukan PPh ya, ulangi, penghasilan netonya ada 50% kali brutonya, jadi ada 600 juta. Nah, PTKP sendiri 72 juta, kemudian PKP kita hitung menjadi 528 juta. Berdasarkan tarif ini, berarti di sini kita ambil yang set pertama 5%, yang kedua 15%, yang ketiga 25%, yang keempat adalah 30%. Yang 5% kali 50 juta, ini maksimal 50 juta. Kemudian selanjutnya 200 juta kalau sudah dihitung 50 juta. Kemudian selanjutnya dikalikan 250 juta, masih ada sisanya kan ya. Berarti di sini 250 juta dapat dari 500 juta ini dikurangi dengan yang sudah dihitung, berarti 250 juta. Sedangkan sisanya itu 528 juta dikurangi dengan 500 ribu menjadi 28 juta dikalikan dengan tarif 30%, hingga totalnya menjadi 103.400.000 rupiah. Oke, sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.